Oke, kita rapi semuanya, rambutnya nggak ada yang kelihatan. Oke, silakan duduk kembali. Ya, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati. Mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, absen dulu ya. Andini Asmara Radila hadir Bu. Hadir. Dian Ulami hadir. Hadir. Elsa Cahyani hadir. Fitria hadir. Gimana Fitria? Ya. Khotimatus Sa'adah. Kita mulai pembelajaran. Alangkah baiknya sekarang kita untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu Tanah Airku ya. Silakan semuanya berdiri dengan sikap Kenapa? Hukum itu kan berupa aturan ya. Nah, tapi kenapa aturan itu sekarang banyak dilanggar, banyak sekali pelanggaran, menerobos lalu lintas dan lain sebagainya. Kenapa? Ada yang bisa bantu jawab? Yang bisa bantu jawab? Ya, Mila, mana? Jadi sebenarnya tuh yang salah bukan aturannya Bu, tapi orang-orangnya. Iya. Kenapa orang-orangnya salah? Yang kurang paham dan kurang mentaati peraturan, gitu kan Bu? Iya, betul Mila ya. Jadi aturannya itu sebenarnya, ya kan? Siapa yang akan melanggar nanti akan kena tilang kan begitu. Itu sudah jelas. Nah, tapi di sini yang salah itu adalah orang-orangnya yang belum mempunyai kesadaran akan aturan atau hukum yang berlaku. Alasannya buru-buru dan lain sebagainya sehingga tidak mementingkan keselamatan pribadinya kan gitu ya. Jadi semuanya jelas ya? Elsa jelas ya? Oke, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Ya, tujuan yang pembelajaran yang pertama adalah satu, kalian bisa menjalankan perilaku orang yang beriman dalam praktek perlindungan penegakan hukum
lembar kerja peserta didik. Kalian nanti kerjakan secara kelompok, ya. Bagian dulu. Oke, Bu. Ya, silakan dibuka KKBD-nya. Sudah? Sudah. Nah, di situ ada nama kelompok. Silakan kalian tulis nama kelompok masing-masing. Ya. Kemudian ada petunjuk umumnya. Bacalah KKBD dengan bersama. Lakukan diskusi tentang rencana yang akan Anda lakukan atau kalian kerjakan tugas yang telah terpilih secara berkelompok. Kemudian presentasikan hasil kelompok Anda. Nih. Dari tulis kelompoknya? Sudah, oke. Nah, sekarang kalian berhubungan dengan tema kita adalah dinamika kasus pelanggaran hukum atau berbagai kasus pelanggaran hukum. Kalian dengan kelompok kalian masing-masing akan membuat apa? Poster. Setuju ya dengan poster ya? Ya. Oke, bagus. Nah, sekarang dibuka di situ ada lembar kegiatan. Kegiatan pertama adalah berdiskusi. Silahkan kalian diskusikan. Kalian akan membuat poster tentang apa? Berhubungan dengan kasus pelanggaran hukum. Apakah pelanggaran di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, masyarakat, atau bangsa dan negara? Sok, silakan didiskusikan. Yuk. Nah, silakan didiskusikan. Sekarang kegiatan kedua, kalian adalah merancang kegiatan akan membuat sebuah poster. Untuk membuat poster, terutamanya harus ada alat dan bahan. Nah, alat yang akan kalian gunakan apa? HP. Terus? Komputer. Punya komputer bisa memakai komputer. Nah, di HP itu ada beberapa aplikasi ya? Sudah punya aplikasinya? Sudah siap semuanya. Sekarang kita buka pada kegiatan ketiga. Nah, di situ silakan kalian menyusun jadwal. Nah, di sini. Setelah kalian merancang, menemukan alat bahannya, kemudian kalian akan membuat jadwalnya. Jadwalnya ini akan kalian kerjakan. Berhubung dengan teman-temannya ini tidak hanya satu daerah kan? Iya, Bu. Nah, di situ bisa dikerjakan, bisa menggunakan Canva ya. Ada kan Canva? Ada. Bagus. Nah, silakan di situ disusun hari ke-1 kalian nanti akan membuat apa, kedua apa, silakan ditulis di situ di LKPD-nya. Sok, ditulis dulu rancangan kalian. Jadwalnya sampai nanti ke minggu depan kita presentasi. Yuk, silakan. Udah siap, dia pakai di Canva, di aplikasi supaya nampak lebih bagus untuk dipandang. Misalnya menemukan alat dan bahan, hari keduanya apa kan gitu. Nanti mau dikerjakan di rumahnya siapa, hari ketiga di rumah siapa kan gitu. Ya, boleh nanti dilanjutkan di rumah karena waktunya kurang. Nanti minggu depannya harus sudah jadi, kita tinggal presentasi. Paham ya? Ya. Bu, apa namanya berkaitan dengan pelanggaran hukum? Iya, karena tema kita adalah dinamika pelanggaran hukum, berarti berhubungan dengan kasus-kasus pelanggaran hukum.
Kondisi ini dapat menyebabkan kecanduan yang bisa merusak otak hingga menimbulkan kematian. Dampak langsung penyalahgunaan narkoba terhadap tubuh manusia berupa gangguan pada jantung yang mengakibatkan infeksi akut otot jantung dan gangguan peredaran darah, dehidrasi yang membuat tubuh mengalami kejang-kejang, halusinasi, perilaku agresif, dan rasa sesak bagian dada. Hemoprosik pernapasan tidak akan bekerja dengan maksimal. Faktor yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkoba, keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda, kurang percaya diri, akhirnya menjadi adiksi atau ketergantungan. Pengaruh lingkungan, pergaulan yang salah, tekanan kelompok sebaya atau per grup, dipaksa, diancam, dijebak, akhirnya terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Ada yang mau bertanya? Maka dapat dikatakan bahwa rokok merupakan salah satu narkotika jenis rendah. Sebab rokok memiliki unsur utama yaitu nikotin yang merupakan salah satu zat psikotropia stimulan. Ada yang mau bertanya lagi? Saya. Iya. Ciri-ciri pemakai narkoba secara umum. Iya, mulai dari mata berwarna merah, tubuh tampak kurus dan lelah, hingga perilaku menghabiskan uang dalam jumlah banyak, kesulitan di sekolah, ketidakterikan pada kegiatan yang berhubungan dengan sekolah, dan penurunan nilai. Ya, cukup sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Bila ditaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai kasus pelanggaran hukum mulai dari lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya, kesimpulannya kita bisa mengetahui berbagai kasus pelanggaran hukum yang terjadi baik itu di lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.